Action. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Hari ini adalah minggu keempat di mana kita dapat beribadah bersama keluarga secara online ataupun daring di tengah situasi masyarakat Indonesia bahkan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita yakin dan percaya bahwa keluarga besar Jemaat GKI Cilacap maupun simpatisan GKI Cilacap tetap bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita ikuti kebaktian Minggu Paskah ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Adapun warta lisan yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini Minggu 12 April 2020 pukul 7.30 dengan tema Kan Kuberitakan Sejauh Kuatku, di mana pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole. Warta kedua mengenai warta persembahan. Bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, syukur maupun persembahan yang lainnya, dapat Bapak Ibu transfer ke rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Cilacap dengan nomor rekening 0969 696 969 atas nama Dewi Maya dengan Bank BCA. Selain dengan transfer, amplop-amplop yang telah Bapak Ibu kumpulkan dalam ibadah keluarga dapat diserahkan ke kantor gereja, ataupun persembahan dari minggu ke minggu dapat Bapak Ibu bawa pada waktu kita bisa beribadah lagi di gedung gereja. Bawalah semua persembahan itu untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. Warta yang ketiga mengenai pesan pastoral Paskah 2020 BPMS GKI dan surat edaran kedua MJ GKI Cilacap terkait COVID-19. Pesan pastoral Paskah 2020 BPMS GKI dan surat edaran kedua MJ GKI Cilacap terkait COVID-19 selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat maupun baca dalam lembaran warta tersendiri di Warta Jemaat GKI Cilacap pada hari Minggu 12 April 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selanjutnya mengenai kegiatan di gedung gereja. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, maka untuk kegiatan kebaktian di gedung gereja dan kegiatan gereja lainnya yang semula ditiadakan sementara sampai akhir bulan Maret 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2020, sesuai dengan pesan pastoral kedua BPMS GKI, arahan BPMSW GKI SW Jateng, dan BPMK GKI Klasis Prokerto, dan himbauan pemerintah. Harap maklum dan terima kasih atas perhatiannya. Warta kelima mengenai bantuan sosial GKI Cilacap dalam rangka Paskah tahun 2020. Dalam rangka Paskah tahun 2020, Majelis Jemaat GKI Cilacap akan memberikan bantuan sosial bagi warga masyarakat dan anggota jemaat yang kurang mampu untuk sedikit meringankan dan memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona COVID-19, di mana yang akan kami bagikan berupa 70 bantuan paket sembako senilai Rp100.000 serta masker. Bantuan ini akan diberikan kepada warga masyarakat di lingkungan RT belakang GKI Cilacap, warga masyarakat di lingkungan RT depan GKI Cilacap, warga jemaat di lingkungan pos pelayanan Jeruk Legi Cilacap, warga masyarakat seperti tukang becak diantaranya,
lalu anggota Jemaat Diakonia GKI Cilacap, anggota jemaat yang lansia. Bantuan tersebut akan dibagikan secara serentak pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 10 sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon dukungan dan doa saudara-saudara. Tuhan memberkati. Demikian warta Lisan Jemaat GKI Cilacap tanggal 12 April 2020. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka marilah kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup.
menciptakan langit dan bumi, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sekarang dan sampai selamanya. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, masih tanggung olehnya, haleluya, yang berdosa selamanya, haleluya. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani,
Oleh karena kesombongan kami, sering kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru kami, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Saudaraku, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia adalah adil dan setia. Ia akan mengampuni segala dosa kita sebagaimana firman-Nya berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Selamat Hari Raya Paskah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun saudara berada di rumah ataupun di mana saja, hari ini kita merayakan Paskah. Sebelum kita lebih jauh bersama-sama mendengarkan berita sukacita Paskah, saya mengajak saudara kita semua untuk berdoa. Saudara yang di rumah pun berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan Paskah, kemenangan di dalam iman percaya kami. Engkau telah menyelamatkan setiap kami umat manusia. Biarlah berita Paskah itu dapat mewarnai kehidupan kami, agar kami dapat senantiasa dari waktu ke waktu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan
bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom. Saya berharap saudara jemaat semua ada dalam keadaan yang baik dan tetap ada dalam keadaan semangat dan sukacita. Hari ini Hari Raya Paskah, kita ada dalam satu tema, yaitu kan kuberitakan sejauh kuatku. Itu tema kita. Kan kuberitakan sejauh kuatku. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya ingin sekali bertanya kepada saudara, siapa yang pertama kali mengabarkan peristiwa Kristus yang bangkit? Silakan saudara menjawab. Apakah jawaban saudara itu adalah jawaban yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Kalau kita mencermati apa yang saya bacakan dalam Injil Matius tadi, siapakah yang pertama kali? Apakah murid-murid Tuhan? Bukan. Alkitab mengatakan berita tentang Kristus yang bangkit yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Artinya Bapak dan Ibu jemaat dan kekasih Tuhan, karena kematian Yesus di Golgota telah mengguncang iman para murid. Mereka pun melepaskan tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, yang seharusnya mereka wujudkan, nyatakan sebagai pembawa kabar baik. Ada yang kembali ke profesinya sebagai nelayan, ada yang bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi. Itulah sebabnya ketika peristiwa Kristus yang bangkit, Allah mengutus malaikat Tuhan supaya kabar sukacita itu dapat disampaikan. Dan kalau malaikat Tuhan yang menyampaikan, maka tidak terbantahkan lagi. Siapa yang bisa membantah? Artinya bahwa tidak ada alasan untuk ragu, saudara. Apalagi menjadi tidak percaya.
Mari kita lihat kubur yang kosong. Kubur yang kosong membuktikan bahwa ia bangkit. Sehingga kebangkitan dari kematian itu bukanlah sebuah rekayasa manusia atau para murid, atau oleh karena mimpi, atau oleh karena cerita dongeng, tetapi ini sungguh-sungguh kebenaran. Ini adalah sebuah penggenapan dari apa yang Yesus pernah katakan. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Artinya Bapak dan Ibu, jemaat dan kekasih Tuhan, peristiwa ini, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu adalah ya dan amin. Pasti seperti apa yang difirmankan Tuhan. Saudara dan jemaat kekasih Tuhan, jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi dia adalah juga Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut dan kematian. Maut dan kematian tidak dapat lagi berkuasa atas dirinya. Dan ini sungguh-sungguh merupakan sebuah berita yang penuh dengan sukacita, berita yang besar, berita yang harusnya dirasakan oleh segenap umat manusia, berita yang menggemparkan dunia, dan bahkan sampai saat ini dan sampai seterusnya tidak akan pernah dimakan zaman. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya momentum sejarah, bahwa Yesus juga pernah bangkit, tetapi kebangkitan Yesus juga adalah sebuah kuasa yang sungguh mengubahkan. Apa yang sudah ketahui sebelum peristiwa kebangkitan? Bagaimana keadaan para murid sebelumnya? Mereka adalah murid-murid yang penuh dengan ketakutan. Dan barangkali kita akan bertanya, mengapa mereka takut? Jawabannya sederhana. Karena mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi. Mereka takut bahwa mereka akan mengalami keadaan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah sejarah, tetapi adalah suatu momentum yang menjadikan kuasa Allah mengubah sikap hidup manusia, orang-orang percaya. Kita semangat. Saudaraku, ada 3 hal yang patut kita maknai dalam peristiwa kebangkitan ini. Yang pertama, kita akan senantiasa mengalami sukacita yang besar. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Tahukah saudara bahwa yang merampas sukacita kita adalah dosa dan kesenangan duniawi? Ada banyak orang yang berpikir bahwa dosa dan kesenangan duniawi
Tetapi saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa segala bentuk dosa dan segala bentuk kesenangan duniawi itu bersifat sementara. Tetapi pada akhirnya itu semua justru akan mendatangkan kesia-siaan, mendatangkan penyesalan, mendatangkan kekecewaan, bahkan mendatangkan kebimbangan, kebencian. Itulah yang terjadi. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus ketika naik ke surga, Ia menyediakan tempat bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan Yesus juga berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan menyediakan seorang penolong lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya." Jadi Bapak dan Ibu jemaat dan kekasih Tuhan, apa yang telah difirmankan Allah, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, harusnya menjadi satu motivasi dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang mudah putus asa, tidak mudah menjadi orang-orang yang cepat bersungut-sungut, merasa kecewa, berontak, bahkan marah kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Saya katakan, tidak ada alasan bagi kita untuk kehilangan harapan dan sukacita. Harus mempunyai sukacita yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin memberitahukan kepada semua orang. Artinya bahwa ayat ini mau mengatakan kepada kita, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Artinya Bapak dan Ibu jemaat dan kekasih Tuhan, bahwa berita Paskah itu bukan hanya milik kita, bahwa berita Paskah itu juga adalah menjadi milik semua orang. Berita Paskah itu juga harus dinyatakan. Berita Paskah itu harus juga menjadi semangat yang dapat menjadikan kita keluar dari situasi beban-beban kehidupan. Agar berita Paskah itu juga tersampaikan kepada dunia, kepada semua orang. Ingat Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil." Kenapa? Karena bebannya besar. Karena tanggung jawabnya yang begitu besar, yang harus dinyatakan, disampaikan. Karena keterpanggilan hatinya yang harus diwujudkan. Dan karena cinta kasihnya yang ia rasakan sebagai anak Tuhan. Dan pada hari ini juga firman Tuhan menyampaikan kepada setiap kita, Kristus yang tadinya mati telah bangkit. Mereka telah tahu bahwa Yesus akan menyediakan tempat yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Masih ada banyak orang lain yang tidak memiliki beban untuk melihat itu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Itu hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Barangkali seorang rohaniwan ataupun seorang pejabat gerejawi, atau itu seorang aktivis gerejawi, seorang pelayan Tuhan. Itu biasa. Itu bukan bagiannya kami. Jadi tidak ada beban, tidak ada satu keterpanggilan, tidak ada satu ikatan. Padahal sebagai anak Tuhan kita semua sama di mata Tuhan.
Dalam satu kesempatan, sukacita boleh kita miliki, semangat dan harapan boleh ada dalam kehidupan kita, tetapi juga tanggung jawab kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menghadirkan berita sukacita itu juga bagi orang lain. Para wanita di dalam kesaksian Injil tadi mengatakan, mereka dengan semangat dan sukacita, mereka menyaksikan peristiwa yang besar itu, mereka berlari untuk mencari murid-murid yang lain, dan mereka juga tergerak untuk ingin memberitahukan apa yang harus mereka beritahukan. Bukan hanya mereka mau memberitahukan kepada murid-murid, tetapi saya yakin dan percaya mereka ingin memberitahukan itu kepada semua orang, bahwa Yesus sudah bangkit. Yang ketiga, kita menjadi orang percaya yang mendekat kepada Tuhan, menyembahnya. Firman-Nya mengatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya, sehingga lewat hidup mereka, kehidupan mereka kelak, mereka menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menjadi pewarta-pewarta Injil di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita memaknai kebangkitan itu? Yang kita miliki adalah janji Allah. Allah menghendaki kita setiap umat manusia untuk memiliki kedekatan yang sedemikian kuat, kedekatan yang mencerminkan cinta kasih Allah yang kita rasakan, menjadikan kita hidup dekat dengan Tuhan, menjadikan kita merasakan cinta kasih yang begitu mengubah kehidupan kita, agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat keluar dari berbagai bentuk situasi dunia yang terkadang kita jumpai, kebencian, berbagai hal-hal yang betul-betul kita rasakan, kemunafikan, kesombongan. Kita abaikan semuanya itu dengan satu tekad untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepada kita, maka hubungan kita semakin dekat. Biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat dan sukacita bagi setiap saudara, dimanapun saudara berada. Ingat dan percayalah, saudara diberikan kesempatan, kita semua diberikan kesempatan untuk mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kapan? Sekarang waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di dalam suasana yang penuh dengan sukacita Paskah pada hari ini, mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, sumber kekuatan dan sumber sukacita. Di hari raya Paskah ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman kebenaran telah Kau berikan bagi kami, biarlah berbuah dalam hati, hidup dan pikiran kami segenap aktivitas kami. Demikian juga bersama jemaat-Mu, hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa dan negara, pemerintah, pusat sampai ke tingkat daerah-daerah, khususnya kota Cilacap di mana kami ada. Tuhan memberkati senantiasa agar kehidupan berbangsa dan bernegara, segenap kami rakyat Indonesia, semua kami satu tangan Tuhan yang menciptakan, kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Segala bentuk pergumulan apapun kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, di tengah-tengah kehidupan bersama-sama kami, hamba-Mu juga berdoa bagi pergumulan gereja Tuhan, khususnya jemaat GKI Cilacap. Dalam segala berbagai pergumulan hidup mereka masing-masing, Tuhan memberkati agar gereja Tuhan dapat menjalankan fungsi dan perannya di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat, dapat senantiasa mewujudkan keberadaannya yang adalah garam dan terang yang terus-menerus berdampak kepada kehidupan sesama kami yang lain. Berdoa bagi gereja Tuhan, majelis jemaat, badan pelayanan jemaat, demikian juga anggota jemaat. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini, sehingga peribadatan boleh kami langsungkan di tiap-tiap rumah masing-masing. Tiap-tiap pribadi yang hari ini berada di rumah dengan segenap pergumulan mereka, baik yang berada dalam kondisi keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan lemah dan bahkan tak berdaya, kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Demikian juga setiap kami dan berbagai pergumulan kehidupan kami masing-masing, dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kami percaya tangan kuasa Tuhanlah yang menyertai, supaya segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami bersama-sama, semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami ada dalam keadaan sukacita dan dalam berbagai hal yang boleh kami lakukan semuanya Bapa. Kami percaya bahwa segala sesuatu keberhasilan yang kami raih bukanlah usaha kami manusia semata, tetapi adalah merupakan pemberian Tuhan bagi tiap-tiap kami yang terus menuntun kami ada dalam ucapan syukur. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga menyerahkan setiap pribadi dan berbagai pergumulan hidup masing-masing, yang sehat atau bahkan yang sakit, yang lemah atau bahkan yang kuat, atau juga bagi mereka yang ada kebimbangan dan kekhawatiran, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama di dalam pujian. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat menyambut dengan menyanyi NKB 208. Sampai senja nanti
berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka. Bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita haturkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang rahmani, kami membawa sepersembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Bapa yang rahmani, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, dari gereja, dan dari masyarakat. Dan ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Oleh karenanya, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, ulanglah di dalam damai sejahtera Allah, jadi berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal menyertai setiap saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.